Kita harus memahami, kita harus memahami terlebih dahulu, yaitu tentang yang namanya infak. Infak itu dijelaskan dalam kitab Mafatihul Ghaib, sarful mali ila wujuhil masolih. Infak adalah membelanjakan, mengeluarkan harta benda yang dimiliki oleh seseorang untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Saya ulang lagi, infak adalah membelanjakan harta benda, membelanjakan uang untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan secara umum. Itu namanya adalah infak. Dari definisi infak ini, Bapak Ibu, maka masuk di dalamnya adalah ibadah haji, ibadah umroh, zakat, menafkahi anak, menafkahi istri, menafkahi orang tua, ya, membantu orang lain. Ini secara garis besar, ya, masuk disebut dengan istilah infak. Artinya, infak itu lebih umum. Zakat itu juga bisa dikatakan infak, ya. Orang mengeluarkan uang untuk kebutuhan sehari-hari itu juga bisa disebut infak. Orang mengeluarkan finansial atau uang membantu orang lain itu juga bisa disebut infak. Orang mengeluarkan finansial untuk membayar pajak itu juga bisa disebut dengan infak. Ada kutip tentunya. Harus kita pahami terlebih dahulu. Sehingga sodakoh, zakat itu masuk dalam kategori, yaitu kategori infak. Sedangkan yang namanya sodakoh dijelaskan dalam syarahnya kitab Mughunil Muhtaj, Minhajut Talibin. Syarahnya kitab Minhajut Talibin, Madzhab Syafi'iyah. Sodakoh adalah mayukhrijuhul insan min malihi ala wajhil kurbati kazakati. Lakinna sodakoh fil asli tuqalu fit tatawwu waz zakah lil wajib. Sodakoh adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang. Harta yang dikeluarkan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, mendekatkan diri kepada Allah. Saya ulang lagi, sedekah adalah harta benda yang dikeluarkan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sodakoh itu ada dua lagi. Kalau sodakoh itu sifatnya adalah wajib atau harus, nanti berubah menjadi istilahnya zakat. Ya, kalau sodakoh harta benda yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah sifatnya adalah anjuran, hanya disuruh saja, maka nanti dalam fikih akan terbungkus dalam bingkai namanya adalah sodakoh. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebut yang namanya zakat. Itu nanti bisa dilihat, yaitu ya surat surat Al-Baqarah ya, maaf, surat At-Taubah ya, surat At-Taubah kalau nggak salah yang bunyinya innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin ilakhirih ya, itu nanti ada innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya sodakoh itu diberikan kepada 8 golongan. Atau ayat 60. Allah menggunakan bahasanya adalah sesungguhnya sodakoh. Padahal maksudnya adalah yang wajib, Bapak Ibu. Maksudnya apa, Pak Ustaz? Ya kan? Ada lagi ayatnya. Ya, saya nggak tahu surat apa. Kalau ayatnya saya ingat. Khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakihim biha. Ambillah sodakoh. Ambillah dari harta mereka sodakoh. Ambillah dari harta mereka sodakoh yang bertujuan untuk mensucikan harta mereka. Kita kembali. Jadi kalau kewajiban, maka nanti berubah alih status namanya adalah zakat. Zakat sendiri itu didefinisikan ismun liqadrin mahsusin min malin mahsusin yajibu sorfuhu li asnafin mahsusotin. Yang artinya zakat adalah sebuah kadar dari harta tertentu. Sebuah kadar dari harta tertentu. Saya lagi, maaf. Sebuah kadar tertentu. Bagian atau kadar tertentu. Yang diambilkan dari harta-harta benda yang tertentu. Dan diberikan, ditasarufkan kepada golongan-golongan yang tertentu. Cara yang tertentu pula.
Saya ulang lagi, zakat adalah kadar tertentu, bagian tertentu yang diambilkan dari harta-harta benda yang tertentu dan diberikan kepada golongan-golongan orang yang tertentu pula dengan niat atau dengan cara yang tertentu pula. Artinya, zakat itu ya, zakat itu kadarnya sudah ditentukan Bapak Ibu. Zakat itu dan ketentuan kadar itu nanti diambilkan dari harta benda yang sudah ditentukan pula. Misalnya begini, biar gampang. Ini kalau dikaji secara detail, ya butuh waktu mungkin 3 sampai 5 jam. Harta benda yang dizakati yang pertama misalnya binatang ternak. Binatang ternak, ya ini saya simpulkan aja, itu ada 3 yang dizakati. Onta, sapi, masuk dalam jenis sapi adalah kerbau kalau orang Indonesia. Yang ketiga adalah kambing. Hanya binatang ternak itu hanya dari 3 macam ini aja. Nah, gitu maksudnya. Juga tertentu. Nanti kambing ada istilah nisab, ya ada istilah sudah masuk setahun. Kambing buat gampang diwajibkan zakat kalau minimal punya 40. Ketika punya 40 kambing, wajib mengeluarkan 1 ekor kambing. Nah, itu sebenarnya begitu. Kalau punya, maaf, onta dulu. Onta punya 5, maka 1 ekor kambing. Punya onta 10, 2 ekor kambing. Punya onta 15, 3 ekor kambing. Punya onta 20, 4 ekor kambing. Punya 25 ekor onta, baru 1 ekor onta. Dan seterusnya. Sapi juga begitu. Minimal adalah 30 atau kerbau. Setiap orang punya 30, dizakati 1 ekor anak sapi. Dalam bahasa Jawa, biasanya namanya pedet. Kambing nanti punya minimal adalah 40. Setiap 40, wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor. Punya 100, ya nanti hanya 1. Semakin ke atas ada diskon. Punya selanjutnya adalah hasil pertanian. Hasil pertanian itu yang wajib dizakati adalah makanan pokok yang biasa dijadikan oleh komunitas masyarakat ya sebagai makanan pokok yang dimakan dalam kondisi yang normal, bukan karena paceklik. Dulu itu kan kata orang-orang tua kita pernah makan yang kayak ati itu kan dulu bisa dimakan. Nah, itu bukan, ya, karena itu sifatnya ketika paceklik. Apa Pak Ustadz?
Ya padi, sorghum, gandum, jagung, kacang hijau, kedelai. Berapa kadarnya, Pak? Dilihat. Kalau hasil bumi itu diairi dengan air yang tidak bayar alias free, ada hujan atau irigasi sekarang dari pemerintah, maka zakatnya adalah 10%. Dan zakat itu dikeluarkan tidak setahun sekali, Bapak Ibu, harus dipahami. Ini khusus untuk hasil bumi. Hasil bumi itu maksud saya apa namanya tadi untuk kapan Pak Ustadz dikeluarkannya? Setiap kali panen wajib dikeluarkan zakat. Sampai hitungan nisab. Nisab itu adalah hitungan minimal hasil pertanian itu harus dikeluarkan zakatnya. Memang berat. Imam Wasak itu berapa? Ya, kira-kira ya kira-kira adalah 825 kilogram. Kalau beras, kalau padi ya sudah berupa beras. Ya, kalau jagung ya sudah dipipil. Ya, kalau kalau kedelai ya sudah berupa kedelai. Kalau masih sama, kalau masih sama itu namanya gabah, berbentuk gabah, terus sebagian ulama eh, Kiai Maksum Rabi'a itu ya beliau kira-kira sebanyak berapa namanya eh, 1 ton 6 kuintal, 1,6 kuintal ya, 1 ton 6 kuintal ya lebih 35,5 kilogram itu kalau masih ada gabah ya, karena orang kita rata-rata berbentuk gabah ya sudah kering maksudnya ya 1,6 ton. Yang ketiga nanti simpelnya aja yaitu buah-buahan, yaitu hanya khusus sama anggur sama kurma. Itu juga sama kayak tadi hitungannya. Kalau diairi dengan air gratis 10%, kalau diairi dengan air bayar, nah, kalau diairi dengan air bayar, bayar itu maksudnya kita lihat kan sebagian masyarakat di Cirebon ada yang pakai diesel, ngambil dari sungainya jauh, pakai diesel, ya disedot, maka butuh biaya. Biaya apa Pak Ustadz? Beli bensin, beli solar. Maka zakatnya adalah setengahnya 10%. Berarti berapa ya? Uh, 1/20. Ya, 1/20. Kalau kalau pakai prabayar, bayar, berarti setengahnya 10%. Karena ada ongkosnya, ada biayanya. Dan seterusnya, seterusnya. Nanti juga ada harta dagangan. Nanti juga ada yang namanya adalah emas dan perak. Ya, kita singgung aja sebentar. Yang keempat adalah yang wajib dizakati adalah emas dan perak. Emas. Ini maksudnya hitungnya emas murni yang disimpan oleh bapak ibu. Ya, ketika ada orang punya emas, ya, sudah memenuhi persyaratan satu nisab berapa Pak Ustadz? 85 gram. Ya, nisabnya adalah 85 gram. Ya, ada yang mengatakan, maaf, 84 gram. Kalau perak sebesar 588. Kok sudah mencapai 84 gram? Sudah pemilikannya ada setahun. Maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5
2,5%. Jadi kalau ada orang Bapak Ibu punya emas sebanyak 100 gram dari Januari sampai akhir Desember, 2,5 gram diberikan kepada fakir miskin, mau diuangkan ya mangga, lebih enak. Juga dengan perak. Nah, itu kira-kira. Yang terakhir adalah harta perniagaan. Harta perniagaan dikeluarkan zakatnya. Gimana Pak Ustadz cara ngitungnya harta perniagaan itu? Jadi orang yang dagang, orang yang bisnis, ya, orang yang bisnis, apapun bisnisnya, meskipun barang yang dijual itu bukan barang yang harus dikeluarkan zakatnya, tapi berhubung karena digolang, karena dijual belikan, sehingga bisa mendapatkan keuntungan cuan, maka harus dikeluarkan zakatnya. Dari sisi dia jual beli. Ada orang punya rumah makan, toko baju, ya, kemudian eh, toko sembako, ya, punya showroom, ya, toko buku, toko kitab, perabotan dan lain-lain. Ya, yang penting dia dibuat bisnis. Maka cara ngitungnya adalah tahun akhir tahun itu harus dipahami ya Bapak Ibu, tidak mesti harus di bulan Ramadan. Kadang kita itu zakatnya Ramadan. Tidak begitu juga. Itu hanya dipaskan aja. Tinggal kita itu bisnisnya, dagangnya mulai kapan? Kalau mulainya adalah awal Juli, berarti anak akhir Juni nanti wajib zakat. Nah gitu. Caranya gimana Pak Ustadz? Caranya adalah dengan ketika sudah akhir tahun, caranya tutup buku. Tutup buku itu ya ditutup tokonya sehari atau 2 hari, kita cek kondisi dagangan di gudang ada berapa, atau yang disimpan di bank, bukan laba yang sudah dibelikan rumah, belikan mobil, dibelikan motor, dibelikan tanah, itu ada diutuh. Kalau sudah dilihat, ternyata kok di total ada 500 juta. Contoh Bapak Ibu. Ya, ada di gudang 500 juta, ada total 5 juta ya di gudang, ya di laci, dan keuntungan yang masih disimpan di bank, misalnya total 100 juta. Maka kita lihat, 500 juta ini sudah mencapai nisabnya emas belum? Jadi standarnya nisab emas berapa tadi Pak? 84 gram. Tinggal kita lihat, 1 gram emas itu berapa? Kalau 1 gram emas itu, ini misal, Pak, saya bikin contoh aja, buat gampang. Kalau 1 gram emas itu harganya 1 juta, maka ketika dia sudah mendapatkan uangnya adalah ada 500 juta, kalau diuangkan, maka sudah wajib zakat. Kalau sudah melebihi kadar harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 84 juta. Ya. Kalau seandainya di total, ditutup tutup buku, dicek dagangannya, karena dagangan dagang sembako kecil, kok barangnya cuma 70 juta, Pak gimana? Ya sudah, nggak usah wajib dizakati kalau begitu. Kan belum sampai satu nisab. Ya, karena belum sampai satu nisab. Jadi nggak usah dizakatin. Nah, kalau sudah mencapai satu nisab tadi, 500 juta misalnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Artinya, kalau 500 juta, ya zakatnya adalah 2,5%, tinggal 500 itu dibagi 10, sama dengan 50 juta, 50 juta dibagi 4. Ya,
Berarti zakatnya 12.500.000 yang harus dikeluarkan oleh orang yang dagang tadi. Semakin besar dagangannya akan semakin besar pula zakat yang dikeluarkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu